Sen, ya, kenapa? Islam track. Nih, pisau, lu bunuh mami. Oh, sampai mengancam gitu? Iya, lu bunuh mami. Lu mau keluar dari Islam apa lu mendingan bunuh mami aja dah. Begitu saya udah masuk Islam, dia tegur saya, Sen. Iya, kenapa? Oh, dulu gue liat lu pinter. Sebelum Islam gue tuh lu pinter. Tapi sekarang udah masuk Islam kok bego. dibilang bego malah ya? Iya. Kok bego sih sekarang? Saya kan tinggalnya di pinggir rel. Tahu sendiri kan? Iya, iya. Mungkin nggak saya naik haji. Ya kalau secara yang dilihat sih enggak. Tapi tiba-tiba teman saya, Sen, ya, lu mau nggak naik mau umroh nggak katanya? Selamat datang di Rukun Podcast. Udah begitu udah lama ceritanya udah sekian lama orang tua saya kan meninggal nih ceritanya. Yeah. Udah meninggal saya jadi ada tepekongnya tuh saya turunin tuh. Bekas-bekasnya dia punya altarnya masih ada. Tepekongnya masih ada. Teman patung-patungnya udah saya simpen. Bukan saya buang. Saya nggak tahu kayak gimana, saya simpen. Lupa saya kalau saya buang apa saya simpen, saya lupa ya. Pokoknya udah tinggal tempatnya doang dah. Oke. Tiba-tiba saya udah sendiri tuh di rumah tuh. Tiba-tiba ada yang datang. Perempuan sama laki. Nggak dikenal? Saya nggak kenal. Namanya waktu itu saya sebutin langsung nggak apa-apa nih, namanya Kotoni. Ngkongko, tapi Tony namanya. Terus begitu dia memperkenalkan diri nama Kotoni, yang perempuan juga namanya nggak tahu, saya lupa ada nama yang perempuan. Oke. Saya bilang, kok ya saya mau sharing agama. Oh, oke. Oh iya. Terus saya dari agama Kristen. Terus dia cerita nih tentang ketuhanannya dari Yehova. Oke. Terus wah. Mau jadi mencoba ini ya, menyebarkan berita ya, kalau berita kerajaan lah kalau bahasa mereka. Dia misionaris. Iya. Kalau sekarang saya tahunya itu dia misionaris. Betul. Dia ingin menyebarkan. Dia ngelihat saya ada tepekong. Jadi dia masuk. Dia gak Yehova gini. Terus dia ngejelek-jelekin Islam. Padahal sudah jadi Muslim ya. Saya bilang, nah ini dia nih kebetulan nih yang gua cari sih. Gitu. Iya terus saya nggak mungkin ngusir daripada lu ke tempat lain. Iya. Nyebarin lagi, mending lu nyebarin ke gua adalah. Banyak. Gue ngejelek-jelekin Islam. Oh begitu, iya. Belum kok tuh di Tangerang katanya. Ada kiai. Orang gak bisa jalan, digini-gini dipegang katanya. Sembuh katanya. Terus udah gitu, kenapa? Itu setan tuh. Yang nyembuhin itu setan. Wow. Saya bilang, ini nyembuhin setan. Emang setan bisa nyembuhin orang sakit? Bisa. Coba lu buka ayatnya. Lu buka di Alkitab. Kalau memang ada, saya mau masuk Islam. Mau masuk agama engkau nih Kristen. Coba. Ada. Coba cari. Nggak ketemu. Nanti deh minggu depan dah. Saya bawa lagi pendeta yang lain. Iya, saya tunggu. Oke. Minggu depan Datang lagi. Para pendeta yang udah ahli-ahli ini Alkitab. Iya. Coba ada nggak? Nggak ada kok. Kok lu bisa-bisanya aja dalam hati? Saya bilang sama dia, kok bisa-bisanya aja bilang setan bisa nyembuhin orang sakit, dari mana dong? Pada hakikatnya menurut saya yang nyembuhin orang sakit itu Allah, Tuhan semesta alam. Saya nggak bilang patung, Tuhan semesta alam. Itu ngejelasin ke pendeta itu? Dianya itu pendeta. Saya bilang itu pada hakikatnya dia yang nyembuhin. Bukannya katanya setan mana mungkin, setan ngerusak malah iya. Oh iya deh, gini. Terus saja dia begitu. Lama-lama dia bosen, dia kagak datang lagi. Minggu depannya, saya Jumatan, begitu habis pulang Jumatan, saya keluar, saya ketemu Kotoni. Saya pakai sarung. Kotoni, iya, kamu saya toh. Ya kok, kenapa? Gara-gara engkau saya masuk Islam. Dia mukanya, iya. Oh iya.
Mau nggak mau dia. Oh iya, begitu ya caranya. Jadi saya pikir gini. Sekarang ini kan banyak orang yang misionaris, dia datang ke rumah-rumah, suka diusir langsung. Oke. Jangan kalau menurut saya. Terima. Terus dia kan bawa buku banyak. Bukunya tuh sebenarnya jangan bukunya diterima. Dia udah nggak bawa buku, bukunya udah nanti buat saya aja. Begitu aja, jadi jangan katanya ini kesian. Jadi saya di kamar waktu itu belajar. Orang tua udah meninggal, saya belajar. Saya kerja. Suatu saat saya kerja ini sama bos. Suruh ikut dia. Malam-malam, siang-siang tuh dia suruh. San, lu ntar malam ikut gua yuk. Kemana? Saya panggilnya Cicong. Saudara, masih kerja sama saudara. Oke. Ikut gua yuk kemana? Ikut aja dah. Oh ya udah ikut. Namanya anak pegawai. Ikut. Udah ikut. Rupanya dia ke ngajak saya ke rumah sakit Sumber Waras. Oke, Jakarta Barat juga. Nah, tahu kan? Ke belakang situ. Di belakang saya turun. Di situ rupanya ada tempat persemayaman orang yang meninggal. Jadi kalau orang Chinese kalau meninggal nggak langsung dikubur, dia ditaruh dulu, orang-orang datang untuk menghormati dia yang terakhir, kasih penghormatan, udah gitu selesai baru pulang. Oke. Udah kasih penghormatan, terus udah gitu dia orang kan begitu tuh saya ke sana, datang ke sana, saya nggak tahu, ini maksudnya apa nih, ini bos nih. Saya ikut dia dari belakang. Dia dikasih sio 3 biji. Saya juga kaget. Aduh. Buset, saya juga gimana nih? Gue udah Islam nih dalam hati. Saya juga dikasih sio. Ya udah dah. Saya terima. Ya saya begini aja tuh. Saya nggak mau jajan. Saya begini aja udahlah. Dikasih ditaruh. Begitu udah selesai. Nggak katanya langsung pulang biasanya tuh mereka tuh. Dia duduk dulu di ruang di tempat meja-meja gitu, teman-teman. Makan kacang kayak apa. Saya di mobil. Sendirian tuh. Sendirian. Malam tuh udah tuh gelap. Ya ada lampu sih biasa, cuman nggak katanya itu. Pokoknya kalau malam kan atas kan gelap. Udah sekitar kurang lebih 1 jam. Katanya ini udah mulai pada mau pulang. Saya turun dari mobil tuh, saya buka pintu cekrek, saya turun, saya injek tanah. Begitu saya injek tanah, tiba-tiba langit tuh terang. Tau nggak terang? Jadi bukan katanya besok tuh, malam-malam tuh tiba-tiba dia terang lampu kayak lampu gitu, terang banget. Saya bilang, loh, saya ngeliat ke atas kayak ada cahaya gitu. Saya lihat bulan di atas saya gitu, bulan. Terang kan bulannya. Saya ngeliat. Tiba-tiba Tuhan begitu saya, ada bulan, tiba-tiba dia bulannya meledak. Puar! Waduh, saya kaget tuh, saya masuk ke dalam. Wah, nggak boleh lu, rupanya gue nyembah-nyembah begitu. Maksud saya mau turun, saya mau ini lagi, mau kasih penghormatan lagi untuk minta izin pulang. Oke. Tapi sebenarnya sebelum pas begitu turun saya ngeliat bulan gitu, meledak, saya nggak berani, saya masuk ke dalam. Tadinya maksudnya niatnya sebelumnya tuh mau ke sono. Sebelum dia meledak gitu ada bulan itu. Terus masuk ke dalam udah gitu. Terus nggak lama bos datang pulang udah tuh. Saya bilang nih orang-orang kok pada tenang-tenang aja ngeliat bulan meledak begitu. Tapi kan itu sebenarnya kan kalau sendiri yang ngerasain. Saya sendiri kan? yang rupanya ngerasain. Iya. Ya udah deh lah. Pulang kerja seperti biasa tuh. Besokannya itu sekitar kurang lebih hari berapa lama kemudiannya lagi saya ketemu sama seorang wanita. Oke. Janji berenang di Ancol. Saya bilang ya ayo udah kalau gitu. Berenang di Ancol. Minggu. Oke Minggu. Saya janji pagi. Siang-siang nih pagi ini pakai kurang lebih jam 8-an deh ya. Saya ke tempat begitu saya samperin dia, saya masih ada motor waktu itu. Motor saya samperin. Dia lagi di depan. Begitu ketemu, saya dapat ini lagi, bisikan. Coba lihat ke atas. Bisikannya gitu. Begitu saya ngeliat ke atas, itu ada bulan lagi, terangnya lebih terang lagi. Dia meledak lagi. Aduh, gua kabur. Nggak berani. Nggak jadi. Tadinya mau berenang.
Bisa begitu sih ya, aneh banget ini gue sejak masuk Islam. Iya. Udah gitu udah, itu rupanya itu kebimbing secara alami. Saya nggak boleh nantinya mau berenang kan di Ancol berdua sama perempuan mau ngapain? Saya juga nyumbang gitu juga nggak boleh lagi kan. Iya. Jadi secara terbimbing secara alami udah begitu udah. Jadi ceritanya saya nih di kamar kan masih belajar nih. Percobaan udah 3 kali ya. Tahun depannya kemudian saya udah, jadi ceritanya saya udah masuk Islam tuh di Lauce tuh pada saat itu tuh, jeda itu tuh. Udah masuk Islam di Lauce. Udah gitu saya sambil belajar masih tetap. Tahun depannya lagi saya kepengen hujan lagi. Pengen rasanya hujan doang. Saya belum dapat ilmu pelajaran tentang nggak bolehnya atau boleh, saya nggak tahu. Iya. Udah gitu saya kepengen hujan lagi. Cobalah, bukunya masih ada. Batunya juga masih ada. Coba lagi dah. Bukannya coba lagi, artinya saya memang kepengen hujan doang. Sambil buku batu tulis, nggak rasa kepanasan apa nggak ada, pengen hujan doang. Iya. Tulis, ambil batu, saya tulis. Di situ datang bisikan kayak ilham ya kalau sekarang. Berasa ledek begitu. Bisikannya ngomongnya gimana? Apa lu belum yakin? Kaget saya, kok kayak ada ngomong begitu sih? Aneh banget ini, ilham itu rupanya. Apa belum yakin? Udah hilang begitu dong tuh tulisan atau bisikan kayak gitu. Oh udah yakin, cuman gue pengen hujan, emang nggak boleh. Masa boleh sih, kan udah biasa. Udah gitu udah saya tetap tulis. Biasa itu nggak ada katanya apa-apa lagi. Cuman gitu dong tuh. Saya tulis. Udah saya tulis, saya taruh di depan. Sore juga saya taruh. Begitu saya taruh di bawah pohon kering itu, di ujungnya sekali, langsung tiba-tiba tuh petir. Saya kaget loh. Tapi pikiran saya langsung mengatakan bahwa itu kamu nggak boleh. Berbuat kayak begitu. Dengan cara seperti itu tuh nggak boleh. Iya, kamu nggak boleh kayak begitu. Cuman kayaknya saya ini mas seperti kayak apa gitu, kayak memang kayaknya seperti gimana sih rasanya, kayak seolah-olah bisikan itu bahwa itu nggak boleh. Cuma saya masih tetap bandel. Mungkin itu kayak bisikan biasa lah. Saya ke dalam. Udah ke dalam, angin kan gede tuh, kencang. Ada petir segala macam, hujan gede, bos. Saya di dalam. Saya di situ, hujan gede, saya gempa sendiri. Getar. Goyangnya kenceng banget. Orang kayak udah sampai mau jatuh begitu, wih, buset. Langsung pikiran saya ketengetnya ke ayat yang tadi itu. Sebenarnya kamu tuh gitu nggak boleh. Sebenarnya itu kamu tuh cuma rasa lu langsung, cuma pintu masuk agama Islam. Iya, bahwasanya memperlakukan ibaratnya batu ditulis taruh di pohon itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kamu itu cuma buat pintu masuk. Setelah kamu udah masuk Islam, kamu nggak boleh lagi untuk seperti perbuatan yang kayak begitu-gitu segala macam. Bentuknya berbuat kayak gitu tuh nggak boleh. Tapi saya bukannya nggak apa gimana. Pokoknya saya kayaknya kok ada perasaannya kayak ke situ. Nanya-nanya, belajar lama-lama, baru tahu bahwa perbuatan itu tuh nggak boleh. Cuman itu pintu masuk. Oh ya udah dah, saya tobat dah, saya nggak mau lagi dah. Pas udah masuk Islam pun saya kan harus syiar. Orang tua saya dulu, saya masih ketengah tuh orang tua saya. Begitu saya udah masuk Islam, saya bilang sama orang tua saya, Pak, sebenarnya matahari ini ada yang bikin. Oh, nggak mungkin, bikin dari mana? Siapa yang sanggup? Katanya gitu. Wah ya udah dah. Jadi dia memang saya udah nyampein ke orang tua, ke keluarga juga saya udah sampein yang saya bilang tadi. Secara halus ya. Saya kerja sama dia juga bukannya kerja yang ininya, jadi tanggung jawabnya gede. Saya keluar pun disuruh masuk lagi begitu. Tapi waktu akhirnya keluarga tahu Kokoh masuk menjadi seorang muslim itu gimana kok? Kan maksudnya perbedaan kultur dengan agama yang sangat beda banget gitu. Dia ngeliat saya tuh, saya nggak pakai nyumpet-nyumpet. Iya, karena sudah terang-terangan kan. Terang-terangan saya masuk Islam. Gua ada Islam. Dia bilang gua nggak bisa kayak gitu-gitu lagi. Oh, udah Islam. Oh, iya. Tapi dia orang nggak berani katanya mukul saya segala macem, pakai cara lain. Maksud menunjukkan tidak suka atau tidak menerimanya. Pakai caranya lain. Dari kerjaan. Saya kerja
dia kerjakan di bengkel mobil, kerja di kolong mobil saya. Tapi tanggung jawabnya gede, tanggung jawab manajer, ibaratnya kayak begitu. Beda ya spesifikasi pekerjaan di lapangan Kerjanya sama nyemprot kolong mobil nih, mobil kan diangkat, saya nyemprot itu. Tapi tanggung jawabnya kalau orang kantor salah, saya yang ditegur, diomelin. Sentimen lah ya. Gitu. Tapi kalau itu saudara yang waktu kerja jadi bosnya Koko itu? Ya, jadi mau gimana lagi? Ya udah saya biarinin aja dah. Nah terus kalau misalnya yang dari Kampung Bebek ke Pekojan itu perpindahannya kenapa kok? Saya kan tinggal di rumah orang tua. Di rumah orang tua itu rumahnya rumah orang tua orang tua yang asli itu beli, tapi tanahnya sewa. Beli rumahnya, tapi bangunannya dibeli, tapi tanahnya sewa. Oh gitu. Tanahnya harus dibayar setiap tahun sama yang punyanya. Tanahnya itu ditanggung jawab sama kakak saya yang paling gede ini. Oke. Jadi yang bos tadi. Karena saya masuk Islam, jadi dia nggak diurusin lagi. Jadi nggak dibayar lagi tuh. Oke. Jadi dituntut sama yang punyanya. Gue mau jual nih. Lu mau nggak gitu. Sekarang sama dia nggak mau dijual. Sama kakak saya dituntut sama pengadilan, kalah. Saya harus keluar. Oh, karena tidak bayar juga kan per tahunannya. Saya keluar, saya diusir artinya. Secara sistem. Jadi rumah itu keambil dengan cuma-cuma sama dia. Gitu. Tidak diperjuangkan sama keluarga? Oh ya kagak. Nggak ada perjuangan lagi, diambil begitu aja, udah kalah ya udah gitu. Saya kan disuruh kalau sama kakak yang gede, kalau misalnya lu nanti mau diambil, lu keluar rumah itu lu jangan pergi, lu tetap aja di depan situ, di pintu situ, lu bongkar ya masuk. Kalau gua sampai dibongkar gitu, kalau gua di penjara bagaimana? Ya nggak apa-apa, mendingan lu di penjara. Waduh, gua bilang sih lu sih enak aja, gua biarin di penjara. Tuh lu kalau mau bantuin gue nggak apa-apa, gue bertahan. Tapi kalau lu biarin aja gue di penjara mah gimana sih? Siapa sih yang mau di penjara gitu kan? Waduh. Nah pada akhirnya itu menjadi dasar Koko pindah ke Pekojan. Nah dulu ceritanya sebelum saya masuk Islam, saya berpikir bahwa sebenarnya agama Islam itu bukannya agama. Iya, tadi tradisi saya anggap. Setelah saya udah masuk Islam, bagaimana dengan keadaan yang sekarang? Apakah masih berpikiran ke situ? Iya. Saya baru bisa berpikir, kalau begitu berarti ini benar-benar nih agama Islam ini baru benar-benar agama. Yang lainnya itu lu nggak agama. Jadi ini baru benar-benar agama. Jadi jangankan lu sekarang di agama yang lain itu di depannya kan ada objeknya. Ada yang disembah. Kalau di Islam nggak ada. Jadi jangankan lu nyembah ini ada objek yang terlihat. Lu bayangin aja juga kagak boleh. Iya. Mengenai Tuhan semesta alam tuh nggak boleh dibayangin Tuhan itu seperti apa. Pokoknya Tuhan itu ada. Dan lu jangan katanya ngebayangin Tuhan ini seperti ini tuh. Jadi kalau apapun yang terbayang tentang Tuhan di pikiran lu, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Karena kita melihat angin saja ciptaannya tidak bisa ya. Tapi kita merasakan gitu ya. Jadi bagaimana caranya lu merasakan bahwa itu adanya Tuhan? Ya lihat aja ciptaannya. Matahari, bulan, bintang segala macam. Jadi saya waktu itu kan berpikiran bahwa sebenarnya matahari, bumi jaraknya itu sekian juta kilometer, 1,4 juta lebih, hampir 1,5 juta ya. Itu dia nggak bisa lebih jauh. Kalau dia misalnya kejauhan, dia akan dingin. Dia kalau kelewat deket, panas kebakar, pasti hancur. Saya berpikir udah dulu statis begitu terus. Ini yang ngatur siapa? Saya berpikir, wah ini yang ngatur nih Allah berarti. Bumi sama matahari itu berputar. Bumi, planet, bintang-bintang berputar mengelilingi matahari. Terus begitu dia. Saya bilang ini sebagai sentralnya adalah matahari.
begitu di bumi pun ada yang kayak begitu. Maksudnya ada satu sentral yang dikelilingi manusia. Jadi saya hubungin bahwa sebenarnya yang dikelilingi itu adalah Ka'bah. Ka'bah ini kan dikelilingin oleh manusia. Hubungannya nih ke matahari sama planet dan bulan sama-sama dikelilingi. Oke. Saya berpikir gini, berarti ini Islam ini adalah agama alam semesta. Yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi kayak johor, sholat, berasakan dari matahari, kalau udah lewat sedikit bayangannya, itu udah masuk johor. Tergantung matahari, bukannya tergantung jam. Iya betul. Kita melihat jam waktu sholat itu bukan dari waktunya, tapi melihat dari mataharinya. Matahari itu kan memang udah tegak, dia udah miring sedikit, condong, udah masuk johor, itulah dia. Jadi kalau misalnya waktunya, misalnya jam 12, tak masuk johor, ya selalu segitu terus mestinya. Tapi ini enggak. Kadang-kadang jam 12 lewat 5. Jam 12 kurang. Jadi jangan ngelihat dari jamnya. Lihat dari patokan matahari. Inilah yang namanya hubungan alam semesta. Hubungannya namanya Tuhan, agama alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah, Tuhan semesta alam. Nah, oke. Tadi kan banyak mendapatkan berbagai macam hidayah, pertanda-pertanda. Sebelumnya juga Kokoh itu belajar dan masuk ke semua agama. Artinya kan mempelajari lah, walaupun entah itu dari kulitnya, entah itu secara komprehensif. Ketika sudah masuk Islam, apa yang menjadi Islam itu sebagai jawaban keyakinan dari agama-agama yang lain yang sudah kalau misalnya saya nggak dikasih hidayah panas, ini awalnya kan memang hidayah panas. Baru dikasih turun hujan dan segala macam itu. Iya. Kalau nggak dikasih itu, saya susah untuk masuk Islam, saya yakin. Nah, ketika sudah masuk Islam? Nah, setelah udah masuk Islam, saya pelajari, baru saya tahu. Oh, kalau nggak saya pelajari, saya nggak masih berpikir bahwa sebenarnya memang gimana ya jadinya. Begitu udah dipelajari bahwa sebenarnya Al-Quran, segala macam semua ini yang saya pelajari, saya baca Al-Quran, betapa indahnya, nggak ada lagi ayat-ayat yang bisa menandingi ini. Kalau dengan Al-Quran ini saya nggak mau percaya juga, lalu mau kepada ayat-ayat yang mana lagi yang harus saya percaya? Sudah ini coba untuk dibandingkan? Paling tinggi, udah jelas, saya udah bandingkan dong. Kalau nggak saya bandingkan, saya udah bandingkan, saya udah lihat, waduh ini Al-Quran kalau nggak mau pakai ayat ini mau yang mana lagi? Ayat apa salah satu yang paling menurut Koko ini udah menjadi jawaban dari semua keresahan dari agama-agama yang lain? Hampir banyak ya sebenarnya. Dari ayat Al-Fatihah aja udah ketahuan ya sebenarnya bahwa ini sebenarnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita kaji pengasihnya ini kepada semua. Kepada semua makhluk hidup. Sayang itu khusus untuk orang yang benar-benar bertauhid kepada Dia. Nggak ada salahnya. Adil kalau begitu. Nanti di akhirat khusus untuk yang sayang, yang memang mau sujud kepada Dia, baru yang dimasukkan ke surga. Kalau misalnya kita punya tetangga setan, kita sendiri, orang tua kita sendiri adalah sayang sama kita, tapi kita nurutnya sama tetangganya itu sama orang tua kita tuh marah, kita nurutnya ke dia, orang tua kan marah sama kita. Iyalah pasti. Wah, lu gue yang rawat, lu gue yang didik, gue yang sekolahin, tapi lu nurutnya ke dia. Dia sama gue tuh bagaimana sih? Jadi nggak, rasanya kalau misalnya kita sampai berbuat begitu, nurutnya sama tetangga, wajar kalau kita diomelin sama orang tua. Gitu. Kalau nggak ditembak aja udah bagus. Jadi gini kok, secara hidayah ini kan bukan 1 tahun 2 tahun ya kok ya. Walaupun memang diawali dengan kepanas hawa itu ya. Awalnya. Artinya observasi Koko, kemudian mencoba-coba melihat, mempelajari dan segala macam itu kan bertahun-tahun tuh, sampai akhirnya menemukan jawaban yaitu Islam gitu. Nah, ketika itu kan juga dampak dari itu kan banyak yang negatif kok. Misalnya dari keluarga, misalnya tadi kan tidak terlalu suka dengan cara Koko memilih meskipun tidak secara langsung segala macam gitu. Itu membuat Koko akhirnya bikin ngedown atau misalnya jadi kok pada
ketika saya Islam kok malah pada menjauh gitu. Saya sama kokoh saya, kokoh saya banyak. Ada satu kokoh yang dulu sama saya tuh selalu berdua melulu. Dan dia ngeliat saya tuh rajin di Tepekong. Sembayang segala macem. Waduh, dia suka ngeliat saya. Karena memang agama dia juga itu. Begitu saya udah masuk Islam, dia tegur saya, "Sen." Ya, kenapa? Oh. Dulu gue liat lu pinter. Sebelum Islam gue tuh lu pinter. Tapi sekarang lu udah masuk Islam kok bego. dibilang bego malah ya? Iya. Kok bego sih sekarang? Dalam hati saya, lu yang bego. Tapi saya nggak mau ngomong. Daripada nanti jadi ribut. Iya. Oh iya, gue bego. Saya jelasin tentang begini, ini nggak mempan loh. Oke. Aneh gitu loh. Saya udah jelasin tentang bahwa sebenarnya Islam ini begini-gini, mengajar tentang alam semesta segala macam. Cuma dibilang bagus sama kokoh saya yang paling gede, saya ceritain bahwa Islam ini begini-begini bagus. Jadi ceritanya tuh masuk akal, dia terima. Wah, ya bagus loh Islam. Luar biasa, bagus. Memang ini sebenarnya agama. Oh. Dia bilang begitu. Oke, lagi kerja sama dia tuh di bengkel, cerita gini-gini bagus. Pulang ke rumah kan, pulang ke rumah. Dia juga pulang ke rumahnya dia. Di rumahnya dia tuh ada anaknya agama Kristen. Tahu sendiri Kristen sama Islam kayak gimana. Dia cerita sama anaknya masalah agama Islam gini. Ya kan? Saya pulang besok pagi kerja. Ke rumah dia lagi kan tempat ini. Ketemu kan sama dia. Sen. Ya. Kenapa? Islam track. Kenapa bisa begitu, tau nggak? Udah didoktrin sama anaknya. Kristennya fanatik. Udah ngeliat Islam udah gondok banget dia. Wah, begitu nih si Akyun, kurang ajar. Tapi tahu nih anaknya. Tapi kok ada nggak di keluarga Koko yang akhirnya menjadi seorang mualaf juga? Ada. Bukannya nggak ada adik saya. Oh, adiknya kok kandung? Adik kandung. Oh. Saya cerita masalah agama, saya syiar. Karena memang Nabi Muhammad udah nggak ada, yang kita yang syiar kepada orang-orang, sampaikanlah berita walaupun cuma satu ayat. Firman Allah walaupun cuma satu ayat. Atini walau kana ayatan. Gitu, sampaikanlah firman Allah walaupun cuma satu ayat. Ya saya sampaikan sama dia semuanya sama saudara-saudara. Karena dia nggak ada yang pengaruhi dia lagi, dia masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Oh, dua orang masuk Islam. Masya Allah. Tapi saya nggak mungkin terus-terusan ngebimbing dia. Iya. Saya pergi pisah. Saya kan punya keluarga. Iya. Rupanya setan nggak suka itu ngeliat dia masuk Islam. Bisa begitu. Saya tahu nih kerjaan setan nih kalau begini. Dia jualan, bangkrut, nggak laku. Oh, cobaan hidupnya ya. Iya. Akhirnya dia ngomong, "Sen," saya ketemu sama dia lagi. "Sen, ya kenapa? Gua udah keluar dari Islam." "Loh, kok lu keluar dari Islam?" "Ah, nggak. Jualan gua bangkrut." Wah, lu memikirannya begitu. Jun, ini masalah agama. Bukannya katanya lu seperti main sepak bola. Kalau kalah lu udah. Iya. Nggak bisa begitu. Ini agama nih. Lu nggak bisa buat main-main. Sebodoh lah. Waduh, pelan lagi saya. Dia jualannya jual martabak tuh. Martabak Bangka. Tadinya rame, begitu masuk Islam sepi. Ngamuk dia. Habis dia belagu sih rupanya, karena begitu udah masuk Islam dia malah ngajarin saya. Lo mungkin kesal dia keluar lagi dari Islam. Habisnya begitu masuk Islam, waduh ngajarin Islam gini. Orang Islam yang lebih pintar diajarin sama dia. Mungkin itu cobaannya lewat kondisi finansial ya, ya, dari cobaannya ya. Iya, saya rayu lagi. Percaya lagi dia sama Islam. Masuk lagi. Masuk lagi dia. Oke, tapi saya terus-terusan ngebimbing dia kan nggak bisa. Iya. Terus saya pisah lagi. Begitu. Dia nggak kuat. Kalau nggak ada yang bimbing tuh nggak kuat. Jadi mesti ditemenin terus. Saya kan kalau nemenin lu, gua gimana dong? Gua juga bingung dong. Jadinya dong. Jualan lagi. Sepi. Keluar lagi.
Ya Allah, gua bilang, bagaimana nih anaknya keluar lagi sampai sekarang. Oh, satu lagi berarti masih. Kalau satu lagi masih, cuman dia lebih banyak baca buku, masih dalam keadaan Islamnya dia udah Islam tapi nggak ngejalanin doang. Oh, artinya masih mencoba bertahap lah ya. Masih Islam masih, cuman dia nggak ngejalanin. Kayak orang Islam KTP, tapi dia udah percaya sama Islam. Masya Allah. Cuman dia nggak ngejalanin doang. Nah, tapi dari tim Rukun ngasih infonya kalau kok ada yang masuk Islam yang di bengkel itu, terus cerita ke Koko bahwasanya ini mau dibawa ke dukun. Itu yang mana kok? Itu saudara dari orang tua saya. Itu mau jadi mualaf juga. Jadi dari papa saya punya cici, punya kakak perempuan, anaknya. Nah, ini dia punya anaknya lagi. Oke. Jadi dia masuk Islam, ya. Terus udah gitu dia nikah. Nikah sama orang asli, yang Islamnya dari kecil. Dia nggak suka. Jadi saya punya cicinya ini yang piauci, nggak suka kalau ngeliat anaknya masuk Islam. Lu kalau mau kawin aja, tapi agama masing-masing. Lu tetap aja di Kristen. Tapi laki lu nggak apa-apa udah Islam. Jangan lu ikut-ikutan Islam. Gitu. Dia ketemu sama saya nih cicinya, Sen. Ya Ci, lu tau nggak si Yun masuk Islam tau nggak? Tapi Koko masuk tuh udah jadi Muslim kan? Udah. Terus ya kenapa Ci? Wah, gua nggak suka, mendingan gua ke dukun. Gua minta sama dukun supaya dia tuh keluar dari Islam. Terus dikasih air gua, suruh dia minum. Ya dia nggak keluar katanya. Waduh, saya lakinya pakai apa nih? Pakai ilmu apa nih lakinya? Ke dukun mana dia? Hebat banget tuh lakinya dia tuh. Sampai gua udah kasih air minum juga dia nggak mau keluar dari Islam. Kata cicinya. Kata piauci saya. Di dalam hati saya mah lu bagaimana sih lu anak masuk Islam nih biarinin aja. Gua ke dukun yang lain 2 kali nih. Iya yang lebih hebat lah. Begitu gua kasih dia minum juga. Masih nggak mau keluar juga dia. Wah. Udah gua putus asa deh. Akhirnya dia pakai caranya, Yun. Nih, pisau, lu bunuh mami. Oh, sampai mengancam gitu. Iya, lu bunuh mami. Lu mau keluar dari Islam apa lu mendingan bunuh mami aja dah katanya. Oh, dia nangis itu anak, dia nggak berani. Gitu. Itu anak ketahuan waktu dia masuk Islam. Tadinya nggak ketahuan. Oh. Dia ketahuannya dia dari mukenanya dia taruh di meja ruang tamu. Dia lupa bawa masuk ke dalam. Emaknya keluar, maminya. Ini lu siapa punya nih? Ditanya pembantu, bukan saya punya. Wah, udah ketahuan si Yun. Dari situ maminya nggak suka. Sampai sekarang detik ini. Jadi detik ini sampai dia udah bosen maminya, didiemin aja dia. Sama kayak saya gitu. Didiemin aja dia, tapi maminya tetap Kristen. Ya, hidayah itu emang Allah yang nentuin ya. Betul, hidayah nggak bisa ini. Jadi kayak keluarga saya, biarpun udah ada yang dapat hidayah pun akhirnya dipengaruhi lagi, mentah lagi. Iya. Mentah. Jadi susah memang kalau untuk hidayah kita. Kalau misalnya hidayah itu nggak bisa katanya kita yang nentuin. Iya, betul. Nggak bisa katanya gini-gini. Pokoknya kalau lu jelasin aja udah. Nanti diterima nggak terimanya sama Allah, dapat hidayah itu udah urusannya Allah. Kalau bagi saya tuh kok hidayah itu kayak naik haji kok. Jadi kalau orang naik haji tuh mau punya duit kayak mana, tapi kalau belum dipanggil sama Allah nggak akan bisa berangkat. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya memang sudah Allah yang memanggil, Allah mencukupi tuh, mau dia tukang bubur, mau dia kaya raya, maupun siapapun apapun pekerjaannya, itu tetap aja nanti akan sampai gitu. Saya kan tinggalnya di pinggir rel. Tahu sendiri kan? Iya. Mungkin nggak saya naik haji. Ya kalau secara yang dilihat sih enggak. Sampai botak juga lu ngumpulin duit juga nggak bakalan. Kan gaji lu seberapa sih? Tapi tiba-tiba teman saya, Sen, ya, lu mau nggak naik, mau umroh nggak katanya? Ya mana mungkin, saya nggak punya duit. Lu sekarang yang jelas lu mau nggak gitu doang? Mau. Udah, lu kalau mau surat-surat lu urusin. Waduh, saya nggak punya surat sih. Apa surat apa lu? Surat lahir segala macam. Beli. Emang bisa dibeli? Apa yang nggak bisa pakai duit?
Lu nggak punya beli, berapa semahalnya itu? Dibeliin sama dia berjuta-juta juga. Surat-surat saya bikin paspor, beli semuanya, beli. Naik saya umroh. Alhamdulillah. Tahun kapan tuh kak? 2012 apa 2015-an ya antara. 2015-an. Naik. Sampai di sono pun begitu ngeliat Ka'bah, ngocor mata. Buset, ini bener nih, rupanya saya selama ini ngeliat gambar tentang Ka'bah. Rupanya di situ ada bener-bener nyata depan mata, nangis. Itu Allah mencukupi yang terpanggil itu, Nggak bukan memanggil yang cukup. Nggak mungkin, apa kapan juga sampai botak juga saya nggak mungkin naik haji. Tapi tiba-tiba ada yang nawarin, saya cuma berpikir waktu itu, ya Allah, banyak begitu orang di gambar sini, banyak orang, kok saya nggak ada satu pun di situ, kok saya nggak ada, sayanya, ya Allah. Saya cuma ngomong gitu doang dalam hati, rupanya nggak lama ada yang nawarin begitu. Masya Allah. Di Ka'bah, ya Allah, alhamdulillah. Udah bisa sholat tuh di situ tuh, katanya 100.000 kali. 100.000 apa? Derajat ya. Dia punya ini ya, pahalanya. Sholat di Ka'bah. Ya udah sholat terus lah. Minta supaya naik haji, bawa gitu ya Allah. Setelah tahun depannya, saya dapat undangan dari, kan saya masuk di grup PT. Oke. PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Duta besarnya ngundang mualaf. Saya dipanggil lagi, suruh naik haji. Masya Allah. Iya tuh, saya bilang nggak salah ini. Saya memang benar-benar mau naik haji. Saya udah pikir umrohnya udah syukur loh, mau naik haji lagi lah. Udah cukup, umrohnya nggak apa-apa, gue nggak naik haji nggak apa-apa. Tapi sebenarnya arti kepengen banget. Ya Allah, kalau memang boleh, ya Allah, kangen banget sama haji. Dipanggil naik ini, urusin tuh. Itu, dia punya paspornya, besok habis. Saya punya, udah kadaluarsa, udah habis. Besok nih, 1 hari lagi nih. Hari ini saya berangkat ke sono. Diterima, jalan. Masya Allah. Naik haji. Ya Alhamdulillah, udah selesai sampai di situ. Itu. Jadi udah kokoh haji sekarang ini. Ya kalau untuk dipikir-pikir, kalau saya kumpulin duit kerja sendiri, saya kumpulin mungkin nggak mungkin. Jadi kalau memang bener itu bukannya masalah soal uang kalau naik haji. Iya. Bener-bener bukan masalah soal uang. Umroh ataupun haji bener-bener memang dari kasih sayang Allah kepada kita. Mencukupi yang terpanggil ya. Iya, bukan memanggil yang cukup. Iya. Itu bener-bener yang saya juga nggak tahu kok bisa begitu. Udah cukup berarti. Umroh udah, haji udah. Masya Allah. Udah cukup dong, mau gimana lagi. Begitu. Bukannya saya mau ria atau gimana, cuman ini artinya memang Allah memanggil orang untuk naik haji bukannya dari lu punya duit apa enggak. Yang penting keseriusan lu di dalam Islam memang benar-benar serius nggak? Iya. Gitu. Saya kan kalau ngeliat Al-Quran kan kalau baca ayat-ayat yang seperti apa gitu, itu udah pasti, ya Allah, manusia yang orang-orang yang nggak mau beriman sama ini mau bagaimana ya Allah? Nanti nasibnya bagaimana? Ya nangis. Selalu begitu mulu tentang ayat apa, banyakannya kita ngocor mulu air mata. Iya dong, memang gitu. Apalagi kalau misalnya kita berpikir bahwa semua orang-orang yang nggak mau percaya sama ayat ini mau buku-buku yang kayak gimana lagi sih? Iya. Itu anugerah, kemudian kesempatan yang luar biasa, bisa umroh, bisa haji, Masya Allah. Ya umroh dari temen. Iya. Tapi kan memang kan Allah cukupin lewat teman, entah lewat siapa. Saya juga nggak sangka. Iya. Teman mau bayarin. Sebenarnya bagi saya nggak ada kewajiban untuk umroh atau haji. Tetapi pada saat saya ditawarin, lu mau haji apa mau naik haji apa enggak? Ya mau lah. Iya. Ya lu naik katanya. Gua nggak ada duit. Nggak ada duit. Gua bayarin. Jatuhnya saya kalau udah dibayarin wajib. Jatuhnya jadi wajib. Iya kan naik haji bila mampu. Bila mampu. Sudah mampu tuh kalau udah mampu. Mau gimana lu sekarang? Dibayarin semuanya, surat-surat segala macam semua naik. Masya Allah. Tapi anehnya itu pas mau haji, besoknya mau udah kadaluarsa. Iya itu tuh luar biasa loh itu.
Besoknya kadaluarsa udah. Hari ini datang ke sono. Saya juga nggak nge sih. Diterima orang, waduh, itu saya juga nggak habis mikir itu. Iya, nggak kebayang lagi ya kayak. Terus yang saya pernah dengar orang kaya banget, begitu dia naik haji, duit mah banyak, dia nggak berani turun loh dari pesawat. Nggak berani turun. Nggak berani turun, dia nggak tahu kenapa, dia takut. Apa pulangnya naik pesawat itu lagi. Bener, berarti bukan dari duit lu, karena memang udah ada panggilan dari Allah. Iya benar. Bener memang. Masya Allah. Jadi kalau ini bener, Koko bilang tadi benar. Maksudnya yang dari umroh dan haji dengan kondisi kita saat apakah kita kan dari tadi kan habis dari tempatnya Koko juga gitu kan. Dengan cobaan Koko selama ini, kemudian secara mungkin finansial, mungkin secara kebutuhan jauh berbeda dengan ketika masih muda dulu. Apa sih membuat Koko itu istiqomah ke Islam? Kan kalau misal tadi kan saudara Koko kan, wah gue bangkrut nih gitu kan, gua sepi nih. Nah ini kan Koko misalnya dengan ngelihat kondisi sekarang, ujiannya secara finansial, secara tempat, secara keadaan, apa yang membuat Koko akhirnya istiqomah? Ya jadi kalau memang ini saya baca Quran itu harus tiap hari. Dari dulu saya begitu masuk baca Quran tiap hari. Walaupun cuma 1 ayat saya baca. Di situ membuat saya jadi kuat. Apalagi saya selain baca Quran itu bukannya katanya baca dia punya ayatnya aja, tapi artinya. Artinya ini yang membuat orang istiqomah. Masya Allah. Artinya dari Al-Quran kita baca, mau baca terus baca dia punya artinya. Udah baca ayatnya juga, kita baca artinya. Ini udah kebanyakan orang istiqomah dari situ. Karena memang teguran-teguran dari situ. Nah kalau udah gitu sama temen-temen yang kira-kira membuat kita jadi jauh kepada Islam, tinggalin. Bahaya ini temen kayak begini. Itu yang membuat tidak istiqomah ya? Iya, harus kita istiqomah. Jadi teman-teman yang ngajak kita untuk supaya jadi dekat kepada Allah, kita tempelin di sekuat-kuatnya. Ada teman yang memang membuat kita jadi jauh kepada Allah gara-gara ngomongan dia, gara-gara perbuatan dia gini. Wah ini sih udah bahaya. Jauh. Soalnya kita juga kasih tahu sama dia gini udah nggak mempan. Gitu. Pokoknya nomor 1 baca Al-Quran, baca artinya. Jadi tidak hanya membaca tapi juga pahami arti-artinya ya. Kita deketin, kita ikut pengajian segala macam semua. Itu yang membuat kita istiqomah. Karena cobaan gimana juga kita juga bisa sabar lah. Ya saya sih bukannya katanya ini ya jadi bukannya katanya cobaan yang ringan-ringan dah, yang saya sanggup dah. Gitu kayak batuk pilek gitu kan. Hampir 2 jam ini bersama Ko Apu ini. Masya Allah. Terima kasih banyak kok. Berkenan sharingmu sama sahabat rukun ini, ilmunya luar biasa, daging semua ini. Oh iya. Insya Allah lah apa yang disampaikan ini bisa menjadi kebermanfaatan, inspirasi buat sahabat rukun semua. Masya Allah. Ini juga menjadi kunci-kunci kita agar bisa tetap istiqomah nih lewat Ko Afung nih, membaca Al-Quran dan memaknai arti-artinya ya. Masya Allah. Terima kasih ya Ko. Sudah berkenan hadir, sudah berkenan sharing sama sahabat rukun. Sahabat rukun juga, ayo di subscribe channel kita, di like, comment, and di share juga, biar kita semangat membangun konten-konten dan mengundang narasumber-narasumber yang cerdas, keren, inspiratif, dan mantap seperti Ko Afu gini. Terima kasih Ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.